Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Francisca Bunga dalam Info Jatim edisi 17 Juni 2023. Pada edisi kali ini, kami akan menyajikan beragam informasi dan kegiatan di lingkungan Pemprov Jawa Timur dalam sepekan. Di antaranya, Kepala Dinas Kominfo Jawa Timur Serlita Ratna Dewi Agustin menghadiri acara pelantikan Komite Komunikasi Digital Kabupaten Situbondo. Sebanyak 163 pelaku usaha mengikuti misi dagang antara Jawa Timur dengan Sumatera Barat. Menjelang Hari Idul Adha 1444 Hijriah atau 2023 Masehi, pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Peternakan memastikan pasokan hewan kurban seperti sapi, kambing, dan domba di Jawa Timur cukup aman untuk memenuhi permintaan kurban. Dari studio Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur, inilah Info Jatim selengkapnya. Kita awali dari info komunikasi Sobat Jatim. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, Serlita Ratna Dewi Agustin, menghadiri acara pelantikan Komite Komunikasi Digital Kabupaten Situbondo periode 2023-2024 di kantor Bupati Situbondo, Jumat 9 Juni 2023 sore. Pelantikan KKD Kabupaten Situbondo periode 2023-2024 ini secara langsung dilakukan oleh Bupati Situbondo Karna Suwandi. Berikut liputannya. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, Serlita Ratna Dewi Agustin, menghadiri acara pelantikan Komite Komunikasi Digital atau KKD Kabupaten Situbondo periode 2023-2024 di kantor Bupati Situbondo, Jumat 9 Juni 2023. Pelantikan KKD Kabupaten Situbondo ini secara langsung dilakukan oleh Bupati Situbondo Karna Suwandi. Adapun tugas KKD ialah memerangi berita hoaks atau palsu, misinformasi, dan ujaran kebencian atau hate speech di tengah disrupsi informasi, sekaligus memperkuat edukasi dan literasi kepada masyarakat. Kepala Dinas Kominfo Jatim, Serlita, yang juga sebagai Ketua KKD Provinsi Jawa Timur ini menyampaikan, pihaknya sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada Bupati Situbondo atas pelantikan KKD Kabupaten Situbondo ini. Kami sangat berterima kasih dan mengapresiasi langkah-langkah yang sudah diambil oleh pemerintah Kabupaten Situbondo dan berharap bahwa kondisi seperti sekarang ini di mana digital menjadi sudah bukan lagi kewajiban tapi bukan kewajiban, di mana digitalisasi sudah menjadi kebutuhan di setiap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Maka selain membawa kebaikan tentu ada hal-hal yang perlu diwaspadai oleh kita semua. Dan hal inilah yang kemudian menjadi tanggung jawab bersama, tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten Situbondo, tetapi menjadi tanggung jawab semua pihak yang terutama aparat penegak hukum, diantaranya dari Polres, dari Dandim, dan juga dari Kejaksaan Negeri. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Beralih ke info lingkungan, memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2023. PT PLN bersama Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyerukan untuk sodako oksigen. Salah satunya adalah dengan penanaman 20.000 pohon mangrove yang digelar di Hutan Mangrove Gunung Anyar, Jumat 9 Juni 2023. Acara tersebut diawali dengan konvoi motor listrik yang dipimpin langsung oleh Gubernur Khofifah Indar Parawansa. Rombongan konvoi juga dihadiri oleh Asisten 2 Wali Kota Surabaya, Irfan Widianto. Bersama jajaran PT PLN, mengendarai motor listrik dari Gedung Negara Gerahadi menuju Hutan Mangrove Gunung Anyar di Surabaya. Berikut liputan selengkapnya. Memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama PLN Unit Induk Distribusi atau WIDI Jawa Timur menggelar konvoi 100 motor listrik dari Gedung Negara Gerahadi menuju Taman Mangrove Gunung Anyar Surabaya, Jumat 9 Juni 2023.
Kegiatan dilanjutkan dengan penanaman secara simbolis 20.000 bibit mangrove, pelepasan sebanyak 500 ekor burung jenis perkutut, gereja, dan merpati, serta penyerahan bantuan pejuang lingkungan masing-masing 10 juta rupiah untuk Yayasan Peduli Sungai Sejahtera Surabaya dan Yayasan Tunas Hijau. Menurut Gubernur Jawa Timur, menjaga keindahan alam agar tetap lestari tidaklah mudah, butuh kepedulian bersama. Jika ada kerusakan, maka sangat sulit mengembalikannya. Karena itu Gubernur berharap keindahan yang ada di alam beserta manfaatnya jangan dirusak, karena untuk memulihkannya tidaklah mudah. Tidak lupa, Gubernur Jawa Timur juga berterima kasih kepada Dewan Energi Nasional yang memberikan penguatan pada Jawa Timur sehingga mampu menjaga lingkungan. Beliau mengimbau seluruh pihak aktif mewujudkan misi Net Zero Emission 2060 dengan menanam dan memelihara mangrove. Sementara itu, di kesempatan yang sama, General Manager PLN Persero UID Jatim, Lasiran, mengungkapkan 1 liter BBM menyumbang emisi karbon sebesar 2,4 kg gas CO2. Sementara, 1 batang pohon mangrove mampu menghilangkan CO2 dari 22 liter BBM. Ia juga mengatakan PLN UID Jatim melakukan transformasi penggunaan motor listrik di lingkungan kerja. PLN juga mendorong masyarakat bertransisi energi. Karena itulah PLN sampai saat ini sudah mempersiapkan 46 titik SPKLU di sejumlah kabupaten kota di Jawa Timur dengan spesifikasi ultra fast charging di atas 200 kW, antara lain di Surabaya, PLN Nusantara Power, PLN Embong Ungu, dan sejumlah mal. Total ada 52.707 unit pengguna motor listrik. Maka PLN juga akan memasifkan pembangunan infrastruktur stasiun pengisian kendaraan listrik atau SPKLU atau Charging Station. Dari Surabaya, Jawa Timur, Aldik Hajir melaporkan. Mak, jelasnya ya mak. Ya, malah sih pinter. Burungnya berangkat, mau coba bismillah sih ya. Hati-hati di dalam. Ayo gue goreng mau alon-alon naik. Gak usah banter-banter. Salam. Assalamualaikum, Mak. Oh, Mas Yanu, Iya, putrane Pak Kaji Juragan Gabah. bener. Ya Allah, wonten apa Mas? Anak sampean. Oh, sing tas budal niku wau ta? Iya, pas arek sekolah dulu. Nggih, anak kula. Napa Pak Mas? Tak rabi nih. Hah? Rabi? Iya. Aduh, aku tak ngomong ngomong si anakku Mas. Iya. Nggih. Tapi rayu nih, tunjuk tulung. Iya, engko tak jauh ngomongnya anakku, nggih. Bun, mantuk. Nggih. Assalamualaikum. Nggih, Waalaikumsalam. Ya, sik. Apa, Mak? Ngomong sik, mang iku ana tamu putrane Pak Kaji Juragan Gabah nakok awakmu. Apa, Mak? Katene ngrabi awakmu. Mak, aku, Mak. Wis talah. Dadi mantune Juragan Gabah iku penak, terjamin. Pempek kuliah, Mak. Kuliah sik. Alah diungkas kan awakmu wis lulus kerja wis ndak gak apa-apa rabi ae. Mak, aku mau. Salah, penak-penak. Gelem wae. Salah, gelem. Wong ayu. Oh, Pak Ijal. Nggih. Iki lho Pak Ijal. Sampeyan kandhan-kandhane Pak Ijal. Ono apa? Iki lho Pak, mang iku ana sing nakokno iku lho. Anake Wak Kaji Juragan Gabah. Karepku ngono lulusan sekolah iki langsung tak rabekno ae ta. Sampeyan iku lho baru ditakoni anak Juragan Gabah dadi wong wedok kok Mak, iki rumsung lho. kok ngono. Piye, Nduk? Kulo sik gelem kuliah, Mak. Bener. Wong arek sing kepengin menata masa depan sing luwih apik, pendidikan sing luwih tinggi. Wis talah, nek masa depane apik, cukup kesehatane, cukup psikologine, cukup pendidikane. Nek wayahe rabi, lak yo rabi-rabi dhewe sih. Lah apa jaman koyo ngene dadi wong tuwa kok sone nang cepet-cepet rabi. Wis rasaku yo mumpung ana sing nakokno to, Pak. Yo gak iso kok ngono, arek saiki ku beda mek zamane sampean mek zamanku biyen.
biyen. Iya ta. Itu nek gurung cukup umur ndang cepet dirabekno kuwi dampake nek gurung siap mentale engko rumah tanggane ana-ana ya KDRT. Engko ya misalkan anak ya nek udzubillah min dalik dadi stunting. Dampake akeh. Nek gurung siap iku aspek pendidikan dan ekonomine engko kemiskinan beruntun gitu loh. Wis talah wong tua iku ngarahno tok ae, gak usah maksa anak. Walah, Nduk, ya wis lah, lek pancene awakmu kekarepanmu iku kuliah sik. Ya wis gak apa-apa, meneh aku tak ngomong karo Mas Yanu mang, wis tak balekne wis ora apa-apa ya wis, lek kuliah dhisik wis gak apa-apa. Pokoke sing penting kuliah sing pinter. Ya nggih, ya wis. Ya wis purane mae ya. Pernikahan dini masih banyak ditemui di seluruh dunia. Setiap tahunnya, sebanyak 10 juta perempuan di dunia menikah pada usia kurang dari 18 tahun. Hal ini menyebabkan angka kematian ibu dan anak, infeksi menular seksual, dan kekerasan semakin meningkat. Bila dibandingkan dengan perempuan yang menikah pada usia lebih dari 21 tahun. Mari bersama-sama kita cegah pernikahan dini. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, Serlita Ratna Dewi Agustin, menilai Radio Suara Surabaya adalah contoh media yang inisiatif, kolaboratif, dan inovatif. Hal itu disampaikannya saat talk show peringatan Hari Ulang Tahun Radio Suara Surabaya ke-40, Senin 12 Juni 2023. Ia mengatakan Radio Suara Surabaya sudah menjadi nafas informasi masyarakat di Jawa Timur. Berikut liputannya. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, Serlita Ratna Dewi Agustin menilai Radio Suara Surabaya contoh media yang inisiatif, kolaboratif, dan inovatif. Hal tersebut disampaikan saat talkshow peringatan Hari Ulang Tahun Radio Suara Surabaya ke-40 Senin 12 Mei 2023. Ia mengatakan Radio Suara Surabaya sudah menjadi nafas informasi masyarakat di Jawa Timur, sehingga setiap detik masyarakat selalu ingin mendengarkan informasi sejak bangun di pagi hari. Ia berharap Radio Suara Surabaya memasuki usia matang tersebut terus melangkah maju dan lebih baik lagi ke depannya dengan berbagai konten menarik setiap hari. Demikian Erwin Muhammad melaporkan. Beralih ke info ekonomi, sebanyak 163 pelaku usaha mengikuti misi dagang antara Jawa Timur dengan Sumatera Barat Senin 12 Juni 2023 di Kota Padang, Sumatera Barat. Rinciannya adalah 63 pelaku usaha dari Jawa Timur dan 100 pelaku usaha dari Sumatera Barat. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, Iwan mengatakan, pada misi dagang kali ini dilaksanakan penandatanganan nota kesepahaman antara Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dengan Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah. Berikut liputan selengkapnya. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memimpin gelaran misi dagang dan investasi antara Provinsi Jawa Timur dengan Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan misi dagang ini digelar di Kota Padang, Sumatera Barat, Senin 12 Juni 2023. Acara ini turut dihadiri oleh Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah. Pertemuan antara pelaku usaha dan buyer dari Jawa Timur dan Sumatera Barat tersebut berhasil mencatatkan total transaksi senilai 231,7 miliar rupiah. Adapun komoditas tertinggi dalam transaksi tersebut antara lain pakan ikan dan udang, komoditas cengkeh dan tangkai cengkeh, kerjasama peternakan sapi, pembangunan perumahan, pengembangan porang, benih pertanian, bahan bangunan, makanan ringan, pupuk hingga tulang ikan. Bagi Jawa Timur, Pak Gub, ini adalah
Provinsi ke-32. Ini bagian dari proses penguatan partnership. Jadi strong partnership harus kita bangun bersama. Mudah-mudahan kita bersama-sama bisa meningkatkan produktivitas hubungan dagang, hubungan ekonomi, dan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kedua provinsi. Amin. Gubernur Jatim pun menjelaskan, di berbagai pertemuan misi dagang, pihaknya selalu mengajak seluruh pemangku kepentingan terkait untuk melihat peluang dalam menguatkan UMKM menjadi lebih kompatibel dengan pasar yang lebih luas. Dari Sumatera Barat, tim Info Jatim melaporkan. Beritanya tak perlu benar, yang penting heboh bikin panas telinga. Bisik-bisik ataupun koar-koar, yang penting harus cepat disebar. Karena kami adalah hoax. Awas ada hoax. Tahan dulu jarinya, baca lagi dengan seksama. Mari semua hapus hoax bersama. Cek, 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 yuk kita cek. Carilah faktanya dulu sebelum disebar. Apapun infonya, beritakanlah saja kabar-kabar nyata. Cek, 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 yuk kita cek. Jangan sampai sebarkan hoax. Cek fakta beritanya, apapun infonya, beritakanlah saja kabar-kabar nyata. Datang dari mana saja, bisa jadi apa saja. Dusta fitnah yang bisa kacaukan segalanya. Cek, 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 yuk kita cek. Carilah fakta di web terpercaya sebelum disebar. Apapun infonya, beritakanlah saja yang ada benarnya. Cek, 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 yuk kita cek. Jangan sampai sebarkan hoax. Cek fakta beritanya, apapun infonya, beritakanlah saja yang ada benarnya. Cek aja di Klinik Hoax. Menjelang Hari Idul Adha 1444 Hijriah atau 2023 Masehi, pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Peternakan memastikan pasokan hewan kurban seperti sapi, kambing, dan domba di Jawa Timur cukup aman untuk memenuhi permintaan kurban. Selama ini, Jawa Timur dikenal sebagai gudangnya ternak di Indonesia. Produksi ternak di Jawa Timur juga memberikan kontribusi sebesar 27% terhadap populasi nasional dan menduduki peringkat tertinggi secara nasional. Berikut informasi selengkapnya. Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur memproyeksikan tahun 2023 kebutuhan hewan kurban mengalami kenaikan sebesar 5,5% dibandingkan pemotongan tahun 2022, yaitu sebanyak 286.320 ekor. Proyeksi kebutuhan ternak kurban tahun 2023 sebanyak 483.859 ekor, meliputi sapi sebanyak 56.681 ekor, kambing sebanyak 211.951 ekor, domba sebanyak 35.291 ekor, dan kerbau sebanyak 13 ekor. Setiap tahunnya, kebutuhan daging sapi secara nasional terus meningkat. Kebutuhan daging sapi dalam negeri sebagian dipasok dari produk peternakan sapi dalam negeri dan sisanya masih dipasok dari impor. Uniknya, di Indonesia produksi hewan ternak sapi tersebar di berbagai daerah dan sebagian diperoleh dari peternakan sapi yang dilepas di lahan atau padang rumput seperti di sentra-sentra peternakan sapi Indonesia terutama asal Jawa Timur.
ribuan ternak kita itu yang terdiri dari sapi kita butuh untuk Jawa Timur aja kurang lebih 56.000, kemudian untuk kambing kita 211 sekian, kemudian domba 36.000, dan juga untuk kerbau ini nggak begitu banyak di Jawa Timur untuk penyembelihan ternak korban, sehingga stok kita aman untuk ternak korban di Jawa Timur. Bahkan Jawa Timur ini menopang dan memberikan supply untuk di provinsi-provinsi di sekitar kita, baik Jawa Barat, DKI, kemudian juga kita bisa mengirimkan saat ini kita lagi kirim ke Kalimantan, juga kita kirim ke Tarakan, kita kirim ke Riau. Lonjakan permintaan hewan ternak, terutama sapi asal Jatim setiap jelang Hari Raya Idul Adha pun juga selalu meningkat. Memenuhi permintaan hewan sapi terutama terjadi di berbagai kota di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa. Dinas Peternakan Jawa Timur terus menjamin keamanan dan kesehatan hewan ternak yang dikirimkan. Dalam rangka untuk pengendalian penyakit PHMS, penyakit hewan strategis yang menular, itu ada beberapa langkah yang kita lakukan. Salah satunya adalah untuk pengendalian lalu lintas ternak. Nah, lalu lintas ternak ini mempunyai entry point untuk penularan ternak, terutama untuk ternak-ternak yang berpeluang menular melalui airborne ataupun melalui kontak ataupun melalui kendaraan atau melalui manusia ke ternak ataupun ternak ke ternak, sehingga kita perlukan SOP untuk lalu lintas ternak kita. Ada 3 SOP, yaitu pemasukan ternak dari luar ke Jawa Timur, itu salah satunya harus ada rekomendasi pemasukan bahwa kita menerima ternak dari luar pulau atau dari luar negeri ke Jawa Timur, harus ada rekomendasi dari pejabat otoritas veteriner kita. Kemudian juga ada kita mempersyaratkan untuk ternak ini mempunyai sertifikat health atau surat keterangan kesehatan hewan dari daerah asal yang diterbitkan oleh pejabat otoritas veteriner di daerah asal. Selain itu, saat ini kita lagi ada PMK, juga lagi ada LSD, lumpy skin disease. Kita memastikan bahwa ternak yang sampai ke kita itu sudah dilakukan vaksinasi, baik LSD maupun PMK. Kemudian secara gejala klinis, nanti tidak menunjukkan gejala-gejala sakit pada ternak-ternak tersebut, baik secara gejala klinis, misalnya tampak panas atau mungkin ada tampak hidungnya mengeluarkan lendir dan seterusnya, itu gejala klinis. Sehingga nanti juga kita selama 14 hari sebelumnya kita pastikan bahwa ternak ini dalam kondisi sehat sebelum dikirim ke Jawa Timur. Itu untuk penerimaan kita dari luar. Demikian juga kalau kita mau keluar, ternak-ternak kita keluar ke pulau lain atau ke provinsi lain, itu salah satunya harus ada surat penerimaan rekomendasi diterima oleh provinsi yang bersangkutan, oleh pejabat otoritas veterinernya. Kemudian dari sini kita juga memastikan bahwa ternak-ternak yang keluar itu sudah dilakukan vaksinasi baik LSD maupun PMK. Kemudian 14 hari sebelum dilakukan pengiriman itu dinyatakan sehat dan tidak menunjukkan gejala klinis oleh pejabat otoritas veteriner kita, yaitu teman-teman dokter-dokter kita. Dinas Peternakan Jatim memastikan hewan kurban yang dimiliki Jatim juga sudah mendapatkan vaksin PMK ataupun LSD, sehingga kondisinya sehat dan layak konsumsi. Bahkan sejak 3 bulan terakhir ini, kasus PMK di Jatim sudah 0 kasus. Beralih ke info olahraga, sebuah hasil positif didapatkan Timnas Indonesia di pertandingan pertama FIFA Matchday Juni 2023 berhadapan dengan Timnas Palestina. Skuad Garuda mampu bermain imbang dengan skor 0-0. Pertandingan ini berjalan dengan seru karena kedua tim sama-sama melakukan jual beli serangan sejak awal hingga akhir pertandingan. Namun kedua tim gagal mencetak gol sehingga pertandingan ini berakhir imbang tanpa pemenang. Simak liputan selengkapnya. Menjelang Piala Asia 2023, Timnas Indonesia melakukan persiapan dengan menggelar pertandingan uji coba melawan Palestina di FIFA Matchday, bermain di Stadion Gelora Bung Tomo, Rabu 14 Juni 2023. Sejumlah peluang belum berhasil dimaksimalkan oleh skuad Garuda. Pada menit ke-18, Dimas Derajat hampir mencetak gol usai menerima umpan di kotak penalti. Namun tembakannya ke sudut kanan bawah diamankan kiper Palestina, Rami Hamadeh.
Menit ke-22, Dimas kembali gagal menaklukkan Hamadeh dalam duel 1 lawan 1. Pada babak kedua, tepatnya di menit ke-55, Yakob Sayuri menerobos masuk kotak penalti lewat sisi kanan, lalu mengecoh Muhammad Saleh. Ia melepaskan tembakan jarak dekat, namun segera diblok Yasir Hamed. Indonesia berupaya menjaga lini depan di menit ke-71. Witan Sulaiman, Sadil Ramdhani, dan Ivar Jenner langsung masuk bersamaan menggantikan Dimas, Marcelino, dan Ricky Kambuaya, sampai babak terakhir tidak ada gol yang berhasil diciptakan oleh skuad asuhan Shin Taeyong itu. Dengan hasil ini, Shin Taeyong cukup puas dengan performa anak asuhnya, tapi yang disayangkan oleh Coach Shin adalah skor akhir. Seharusnya bisa cetak 2-3 gol. Dari Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Demikian beragam Info Jatim edisi kali ini. Saya Francisca Bunga, pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa, salam optimis, Jatim bangkit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.